Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Terjatuh saat menyalip seorang perawat di Lombok Timur tewas tergilas truk. Tipu CPMI bekerja ke luar negeri, seorang ibu rumah tangga di Mataram diringkus polisi. Tidak ada pasokan, pedagang sembako di Lombok Tengah berhenti menjual minyak subsidi. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Nurdianti, 30 tahun, warga desa Gelumpang, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur, meregang nyawa setelah tubuhnya tergilas truk pengangkut pasir di Jalan Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Rabu pagi. Korban yang bekerja sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Wanasaba diperkirakan hendak menuju tempat tugas dengan tergesa. Peristiwa naas tersebut terjadi saat korban memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi karena hendak menyalip sebuah truk dam. Naas belum berhasil menyalip, korban terjatuh dari sepeda motor dan masuk ke kolong truk, sementara motornya menabrak warung makan di pinggir jalan. Polisi yang datang langsung menggelar olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke puskesmas terdekat. Dari pemeriksaan saksi di lokasi, korban terjatuh diduga karena terkejut mendengar bunyi klakson truk. SPM tersebut yang dikendarai oleh korban menyalip kendaraan truk dam yang belum diketahui identitasnya, dan pada saat itu apakah korban kaget dengan bunyi klakson dari kendaraan truk dam yang belum diketahui identitasnya tersebut, sehingga korban terjatuh dan motornya berjalan menuju ke pinggir jalan di sebelah kiri. Polisi menyita motor korban sebagai barang bukti dan masih memeriksa pengemudi truk dan sejumlah saksi kecelakaan tersebut. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur menaikkan status penanganan kekeringan menjadi siaga darurat sejak awal bulan Juli. Hal itu menyusul meluasnya dampak kekeringan yang hampir merata sehingga memerlukan penanganan yang maksimal. Selain menyiapkan puluhan mobil tangki air, BPBD juga mengajak OPD dan instansi terkait membantu mengatasi kekeringan. BPBD mencatat 2 kecamatan menjadi wilayah terparah, yakni Kecamatan Jerowaru dan Keruak. Untuk siaga ini, apanya yang kita persiapkan? Untuk siaga ini tentunya kita sudah mulai menghimbau pada masyarakat untuk segera kita keluarkan himbauan untuk mulai menghemat penggunaan air, kemudian memanfaatkan potensi-potensi yang sekiranya masih bisa keluar turun air hujan untuk mengisi bak penampung air hujan, mengisi embung-embung maupun mengisi. BPBD mengajak warga menghemat air memasuki musim kemarau dan segera melapor jika mengalami kekeringan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Relawan pemerhati anak menyoroti terjadinya kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren dan madrasah yang berdampak fatal bagi anak didik. Salah satu yang mencuat adalah dugaan kekerasan yang menimpa Nurul Izati, 14 tahun, santriwati sebuah pondok pesantren ternama yang menyebabkannya meninggal dunia. Relawan menduga kekerasan tersebut riskan terjadi karena kurangnya kontrol dari para pengelola ponpes karena banyaknya santri dan santriwati. Karenanya pihak terkait diharapkan mempertimbangkan pembatasan jumlah santri agar sesuai dengan kuota yang wajar seperti sekolah lainnya. Relawan juga meminta Pemda serius dan peduli menyikapi kasus kekerasan agar tidak terus terulang. Paling tidak bagaimana satu
meningkatkan tata kelola. Nah ini yang paling penting. Karena bagaimanapun kondisi di pondok, di lembaga pendidikan sangat tergantung dari tata kelolanya. Tata kelola itu meliputi sarana prasarana, SDM-nya, kemudian kebijakan internalnya mereka dalam menangani kes-kes itu seperti apa. Nah ini yang harus disiapkan. Yang kedua, membangun sistem penanganan. Nah membangun sistem penanganan ini salah satunya adalah kalau terjadi satu kasus di satu pondok, apa yang harus dilakukan? Buat satuan tugas untuk penanganan kekerasan di tingkat. Kementerian Agama Lombok Barat berjanji akan membentuk satuan tugas di lembaga pendidikan untuk mengedukasi dan menyosialisasikan larangan melakukan tindak kekerasan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Stok minyak subsidi di pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah mulai langka menyusul rencana pemerintah menaikkan harga ecerannya. Di Pasar Renteng Praya, pedagang sembako sudah tidak menjual minyak kita karena tidak dikirim oleh distributor. Pedagang hanya menjual minyak curah dan memesan merek lain dengan harga yang mirip dengan minyak subsidi. Meski langka, minyak subsidi tetap banyak dicari konsumen karena harganya yang murah dan kualitasnya yang tidak kalah dengan minyak kemasan. Pokoknya sama tuh dah, peminatnya jadinya ya setengah-setengah. Tapi kalau harganya gimana untuk minyak kita? Ya, minyak kita masih 18 ya? Enggak. Ada yang 16,5, ini 16. Yang minyak kita yang kan kalau di distributor besar itu dikasih kita satu besar. Sementara Pemda berjanji mengusut penyebab utama kelangkaan di pasaran. Jadi kemarin sempat kita cek juga sebelum Idul Adha, kemudian kita cek ini, tapi memang karena dia dirasa oleh tim inflasi ini belum terlalu mengkhawatirkan. Nah, jadi menurut kami, insya Allah nanti kami laksanakan, tapi di bulan Juli atau Agustus nih. Belum ada yang dalam waktu dekat ini. Apa kendalanya? Termasuk proses keuangan, kemudian jadi nanti kita sambil mengecek harga-harga. Evaluasi dulu. Pemda akan menggelar operasi di seluruh pasar untuk menormalkan pasokan dan menurunkan harga di pasaran. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.